datang di podcast perdana Paspara Ganesha SMA Negeri 1 Jatilawang. Dengan saya Syabila Nova Azhara dan rekan saya Adinda Aidia Chandra Kirana. serta kita juga kedatangan tamu istimewa nih. Fun fact-nya mereka merupakan siswi berprestasi SMA Negeri 1 Jatilawang, yaitu ada Dia Ayu Sukmanirung dan Nur Anissa Mutiara Cantika. Mereka ini paskibraka Kabupaten Banyumas tahun 2024. Halo Dia dan Cantika. Kira-kira kalian perasaannya gimana nih diundang di podcast perdananya Paspara Ganesha? Pertama perasaan saya jujur kaget, terus senang juga di sini dapat berbincang-bincang dengan kakak dan Cantika juga. Dan saya juga di sini sangat senang tentunya bisa bertemu dengan kakak-kakak di sini, karena selain itu juga saya bisa sharing pengalaman saya di Paskibraka Kabupaten. Kalian itu sekarang kesibukannya apa sih? Akhir-akhir ini Jadi kesibukan saya tentunya karena di program sekolah itu ada P5, mungkin di P5 ini saya mengalami kesibukan seperti membuat properti untuk P5 yang akan mendatang. Karena ini temanya demokrasi, jadi mungkin sibuk dalam pembuatan KPPS, bilik suara dan lainnya juga. Sibuk ya. Betul, saya juga termasuk dalam kepanitiaan di kelas juga. Kemudian saya masih mempersiapkan untuk persiapan buat P5 ini sama dengan Cantika. Kalau ngomongin tentang kalian tuh sebenarnya banyak banget ya yang pengen tahu pastinya kan. Teman-teman semuanya juga pasti mau tahu. Apa sih motivasi kalian nih yang mendorong kalian banget buat ikut sebagai calon paskibraka Kabupaten Banyumas? Oke, jadi dari saya sendiri dulu. Yang pertama itu ada kemauan dari diri saya sendiri, karena memang sebelumnya saya masuk ke SMA ini ingin menjadi seorang paskibraka. Kemudian yang kedua itu motivasi saya berasal dari orang tua, karena memang orang tua saya ingin juga saya menjadi seorang paskibraka. Jadi saya menetapkan niat itu ke dalam diri saya sebagai motivasi kedua. Kemudian motivasi ketiga saya itu berasal dari orang-orang sekitar yang memang mendukung penuh saya untuk menjadi seorang paskibraka. Jadi mungkin motivasi saya sungguh membuat saya ingin menjadi seorang paskibraka itu sangat tinggi. Luar biasa, sangat apresiasi. Banyak yang mendukung ya teman-teman. Kalau saya sendiri tentunya itu pertama kemauan saya menjadi paskibraka itu dari kecil. Dari SD itu saya lihat di TV, melihat paskibraka nasional kok keren ya gitu. Nah, di situ saya termotivasi pengen jadi paskibraka dari SD kelas 5. Kemudian di SMP sampai SMA juga motivasi saya, tekad saya untuk menjadi paskibraka itu jadi lebih besar. Kemudian yang kedua itu tentunya orang tua. Saya ingin membanggakan orang tua saya dengan menjadi seorang paskibraka, walaupun hanya di paskibraka kabupaten, namun orang tua saya pastinya sudah sangat bangga pada saya. Kemudian yang ketiga itu saya ingin mengukir prestasi banyak-banyaknya pada saat saya masih duduk di bangku sekolah. Berarti emang dari orang tua juga mendukung ya, jadinya terlaksana juga. Wow, applause dulu kali ya buat mereka. Kira-kira perasaan kalian tuh ketika terpilih sebagai paskibraka Kabupaten Banyumas 2024 itu gimana? Jadi saya ceritakan waktu itu pengumuman itu pada malam hari dikumpulkan semua calon paskibraka Kabupaten Banyumas dan kemudian dipilih dari tingkatan paling atas. Dan Kalau boleh tahu tuh tingkatan paling atas gimana? tingkatan paling atas itu yang pertama dari yang laki-laki terlebih dahulu itu diambil 15 personil. Kemudian dari yang perempuan, di situ saya merasa seperti saya sudah berusaha sejauh ini dan saya ingin masuk ke dalam itu, dan saya percaya nilai saya bisa masuk ke dalam barisan paskibraka Banyumas. Di situ kan pertama itu disebutkan dari peringkat pertama yang nilainya paling atas itu dari SMA Negeri 1 Purwokerto, kemudian dilanjut dari peringkat 2, 3, dan 4-nya itu dari Dia Ayu sendiri. Kemudian peringkat 4-nya ada lagi di teman saya yang di Beda Pangkalan. Kemudian di situ saya itu yakin saya bisa masuk, tapi saya ingin di peringkat 10 besar, dan alhamdulillahnya saya di peringkat 6 waktu itu. Jadi waktu itu saya maju ke depan di dalam peringkat 6 itu,
Kemudian saya merasa saya seperti tidak percaya saya bisa, dan di situ seperti saya mau menangis, dan saya di situ lebih ke bangga pada diri sendiri dan menunggu yang lainnya sampai peringkat ke-15. Wah. Keren banget. Kira-kira ada berapa sih yang semuanya yang diseleksi orangnya? Kalau yang diseleksi itu dari awal banget, tahap awal itu ada sekitar 400 lebih, itu dari tahap administrasi. Kemudian kan ada 3 tahapan yang melalui jalur nilai itu, jadi lewat sistem gugur. Jadi dari situ waktu terakhir itu yang patuhir ada sekitar 100 lebih ya, ada 100 lebih ke seleksi. Terus pas itu juga perasaan saya pas nunggu pengumuman itu jujur deg-degan banget, agak pesimis tapi ya nggak pesimis juga, kayak saya yakin. Nah terus pas lagi diumumin saya peringkat 4, jujur saya agak nyangka banget masuk ke 5 besar. Di situ perasaan seneng banget bisa masuk di 5 besar. Skornya itu berapa kalau boleh tahu? Skornya pada saat itu saya 86,7. Kalau Santika? Kalau saya itu 84,8. Wow. Jadi selisihnya itu hanya beda sedikit. Dari sekian banyaknya tahapan buat masuk buat jadi calon paskibraka Kabupaten Banyumas, menurut kalian itu yang paling susah itu apa sih? Paling susah itu pada saat mungkin semuanya dibilang susah. nggak susah sih, tergantung niat kita gimana cara kita buat ngelaluin proses-prosesan itu. Tapi karena tekadnya besar jadi kayak ngelakuinnya Terpacu. juga iya terpacu kayak gitu. Pada saat sebelum melaksanakan tes itu emang mikirnya kayak ini bakal susah banget, tapi pas dilakuin pas seleksi itu ternyata enjoy, nggak terlalu seburuk apa yang sudah kita pikirkan. Kayak seperti waktu pengalaman tes TBK itu, tes wawasan kebangsaan, saya kira itu soalnya itu lebih ke eksternal ya untuk TBK, dan saya kira juga itu sulit-sulit karena memang waktu itu soalnya 20 dan kami diambil minimal itu 70 KKM-nya ya untuk 20 soal, dan saat mengerjakan itu ternyata dari basic TBK Iya, saja, betul. wawasan kebangsaan. Jadi itu sebenarnya kita udah overthinking Iya. kan, kayak takut nggak bisa jawab soalnya gitu. Terus kita itu kayak kan dikasih PDF kayak satu buku itu, nah kita pelajari terus itu PDF-nya. Terus alhamdulillah keluar semua yang kita pelajari. Alhamdulillah kayak gitu. Berarti itu dari sananya nih PDF-nya. Iya, sudah Berarti sana juga disediakan. memfasilitasi. Oh ya, ngomong-ngomong nih Teh, kita tuh belum tanya tahap-tahapannya apa saja. Kalau menjadi paskibraka Kabupaten Banyumas itu kan pasti nggak mudah nih. Ada seleksi dan tahap-tahapannya. Boleh di-spill nggak sih urutannya dari yang paling awal? Saya dulu apa kamu dulu nih? Boleh? Jadi yang pertama itu dulu ada tahapan administrasi. Jadi kita tuh nyiapin berkas-berkas buat pendaftaran. Kita scan lewatnya online pakai website Paskibraka. Nah di situ kita upload semua berkas-berkasnya, terus tunggu diverifikasi oleh panitia sananya. Terus yang kedua itu ada seleksi TBK dan TIU, itu memang bersamaan tetapi dilaksanakan tes wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Kemudian situ kita mengerjakan soal 20 soal di dalam sebuah ruangan, itu calon paskibrakanya menjadi satu dan dipantau dari Purna Paskibraka Indonesia yang lainnya, dan ada pelatih-pelatih juga di sana yang memantau juga, panitianya juga. Kemudian setelah mungkin yang KKM di atas 70, itu nanti lanjut ke tes intelijensi umum. Itu seperti soalnya ya seperti psikotes seperti itu, dan itu batasnya KKM-nya sepertinya tidak ada karena waktu itu ada dari pangkalan yang lainnya yang mendapatkan kecil tapi masih bisa masuk. Jadi kuncinya di situ adalah lolos TBK. Kemudian yang ketiga ada tes kesehatan dan parade. Jadi itu kita di tes kesehatannya dimulai dari cek tensi darah dan lain-lain, buta warna, terus buta huruf itu apa enggak. Nah kemudian itu ada tes parade. Tes parade itu kita dicek postur tubuhnya, kayak bentuk kakinya nih X atau O gitu. Terus untuk telapak kakinya tuh datar, flat foot atau normal gitu. Kemudian yang keempat itu ada tes PBB ya. PBB dulu. Nah pas di PBB itu kita dicek kedatangan dasar PBB ada, kemudian ada cek suara juga di situ.
Kan sebelum malam pengumpulan ya, Iya. sudah di karantina itu dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 18 Agustus. Ceritain aja nih, kalian selama karantina itu ngapain aja? Oke, jadi dari hari pertama tanggal 1 Agustusnya itu kita kan datang nih ke tempat. Kita pertama ke di alun-alun, kumpul di alun-alun, kemudian kumpul di situ kita cek perlengkapan dulu, perlengkapan yang udah disiapin, yang udah dipersiapkan sebelumnya itu yang sudah diberitahukan, dicek satu persatu apakah ada yang nggak bawa atau ada yang ketinggalan gitu. Kemudian setelah itu kita langsung ke hotel. Kebetulan kita di Hotel Aron Purwokerto. Ya, di sekitar alun-alun. Betul, dekat dari alun-alun. Kemudian kita ke hotel itu berjalan kaki. Kemudian menuju ke hotel itu pas sudah sampai di hotelnya, kita melaksanakan persiapan untuk upacara pembukaan yang dinamakan upacara tandingan. Kemudian pada saat upacara tandingan itu kan dihadiri oleh kepala sekolah semuanya, dan waktu itu PJ Bupatinya berhalangan ya, jadi digantikan oleh yang lainnya. Kemudian saat upacara selesai kami dialihkan ke ruangan ya, ruangan seperti aula. Di situ kami makan siang terlebih dahulu. Kemudian setelah melaksanakan makan siang di situ kami langsung berganti pakaian latihan. Kan sebenarnya menggunakan pakaian OSIS. Kemudian langsung berganti pakaian latihan untuk melaksanakan latihan di alun-alun. Kita di situ dari hotel ke alun-alun emang jalan kaki. Ada hal yang berkesan nggak selama kalian di karantina, kayak kebersamaannya mungkin atau kenal dengan siswa-siswi sekolah lain? Ya banyak. Tentunya di sana kita juga menambah relasi pertemanan ya antara teman secapaska Kabupaten Banyumas waktu itu, dan dengan senior-seniornya juga, seperti pelatihnya juga kita dari TNI, dari Polri juga banyak kenal juga. Terus juga di sana tuh kebersamaannya antara cewek sama cowok itu memang seperti tidak mengenal. Betul, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Di sana tuh semua perempuan laki-laki tuh kumpul jadi satu. Nah di sana tuh tidak kenal yang namanya beda-bedakan. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang kesusahan nih, cowoknya langsung bantuin. Begitupun sebaliknya. Jadi di sana tuh rasa keluargaan memang sangat dikuatkan banget. Harus kuat memang keluargaan di sana. Terus kalau misalnya kalian ikut sesuatu gitu ya, maupun itu paskibraka atau apapun, itu kan pasti banyak tahapan-tahapan seleksinya, dan nggak semua orang itu bisa melalui itu kan. Nah banyak juga nih dari mereka semua ini yang kayak gugur. Nah pesan kalian tuh buat mereka yang gugur dan belum bisa keterima di Paskibraka Kabupaten Banyumas tahun 2024 itu apa sih? Ya tentunya buat teman-teman yang kemarin gagal pada saat seleksi Capaska, harus tetap semangat. Mungkin rezeki kalian bukan di Paskibraka ini, namun mungkin Tuhan memiliki jalan lain yang lebih baik lagi untuk kalian. Ya, dan untuk semua teman-teman di luar sana yang mungkin gagal dalam seleksi Capaska Kabupaten Banyumas, tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Di sana juga kalian pasti mempunyai banyak mimpi selain menjadi seorang paskibraka, dan tujuan kalian juga tidak hanya di paskibraka ini, dan cita-cita kalian saya pastikan mungkin lebih besar daripada menjadi seorang paskibraka ini. Betul, untuk sukses tidak hanya bisa lewat jalur paskibraka, namun ada banyak sekali jalan yang bisa kalian tempuh agar kalian mencapai kesuksesan itu sendiri. Hebat banget. Kalian harus dengerin motivasi dari dia dan Cantika. Jadi nggak semuanya itu harus kan kita udah berusaha nih, udah nunjukin sesuatu yang kita bisa. Jadi kita berusaha semampu kita aja. Kalau misalnya hasilnya emang belum bisa ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalian tuh nggak boleh nyerah teman-teman. Dan juga masih banyak seperti yang dia bilang, masih banyak jalur yang menunjukkan kita untuk sukses. Ya nggak cuma lewat jalur paskibraka aja, banyak jalur yang lain. Oke, cukup. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara
kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dia dan Cantika karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Pasbara Ganesha ini. Dan juga kami ucapkan sekali lagi selamat kepada Dia dan Cantika karena sudah berhasil mewakili SMA Negeri 1 Jatilawang untuk menjadi Paskibraka Kabupaten Banyumas 2024. Cukup sekian podcast kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Salam Paskibra. Dadah.